Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, sebelum saya mulai videonya guys, saya pengen ucapkan maaf dulu untuk kalian semua yang kemarin expect saya untuk melakukan live streaming untuk menjelang data CPI semalam. Saya sebenarnya pengen lakukan live streaming, cuman permasalahannya lagi ada urusan mendadak, so saya tidak sempat untuk melakukan live streaming. Dan ya, walaupun nggak lakukan live streaming, sebenarnya pergerakan kemarin juga nggak terlalu menarik ya, nggak terlalu volatil. Kita melihat data CPI-nya keluar, tapi pergerakan marketnya itu ya so-so aja lah, nggak terlalu volatil. Kita bakalan bahas kenapa nanti di video, oke? So, mohon dimaklumin, semalam saya tidak melakukan live streaming. Dan ya, kita akan mulai videonya, dan kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,87 triliun dolar atau naik sekitar 2,17%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 40.194, Ethereum 3.059, BNB 420, XRP 0,71, Solana 104, Cardano 0,95, Terra Luna 85, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 77,53 dolar. So, kita hari ini melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,sekian persen hingga 6%. Top performernya adalah BNB dengan kenaikan 6,13% ke 419,95 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, artikel pertama, langsung kita disuguhi dengan berita CPI semalam. Bitcoin spikes with stocks as US inflation hits highest since 1981. Jadi, kemarin itu data CPI-nya keluar, angkanya itu 8,5. Oke, jadi kenaikannya 0,6% dibandingkan bulan sebelumnya, karena sebelumnya 7,9, naik menjadi 8,5, jadi naik 0,6%. Dan ya, ini adalah angka tertinggi semenjak tahun 1981. Jadi udah 40 tahunan US atau Amerika Serikat tidak pernah melihat data inflasi setinggi ini. Dan kalau kalian perhatikan secara datanya, sumbangsi kenaikan yang terbesar adalah dari segi energi gitu. Ya tentunya ini nanti juga berhubungan dengan kasus perperangan Rusia dan Ukraina gitu. Jadi krisis energi. Kemudian juga ya, kalau kalian lihat food juga lumayan kenaikannya itu kurang lebih hampir 10%, all items juga kurang lebih 10%, all items less food and energy juga kurang lebih 10%, tapi yang paling mencolok kenaikannya adalah dari segi energi. Jadi ini adalah persentase kenaikan selama 12 bulan terakhir ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu pemicu utama kenapa kita melihat data CPI Amerika Serikat itu dari bulan ke bulan itu terus mengalami kenaikan. Udah berbulan-bulan nih guys, kita mengalami peningkatan terus-menerus gitu. Dan tentunya ya, kenapa market kemarin reactionnya nggak terlalu heboh gitu, karena seperti yang udah saya sampaikan di video kemarin, memang sudah dikasih kisi-kisinya gitu, bahwa data CPI yang akan keluar itu akan sangat tinggi. Dan memang kenaikannya lumayan banget gitu ya, 0,6% itu lumayan banget. Dan ya, kita tidak pernah tahu kapan kenaikan ini akan berakhir gitu ya. Kita juga nggak tahu eskalasi peperangan Rusia dan Ukraina kapannya akan berakhir juga. Jadi ya, kita harus menunggu aja gitu ya. Ya, so far kita masih melihat data CPI terus mengalami peningkatan. Dan ya, ini kembali tentunya bisa membuat sebagian investor kembali dalam keadaan fear gitu ya, dan malas masuk ke market terlebih dahulu dan lebih memilih untuk menunggu di sideline. Dan ya, di bawahnya juga kita disuguhi sedikit lah ya cocok logi dari BTC Fuel, yang ya menurut saya pribadi sih saya kurang srek ya, karena ini kayaknya terlalu cocok logi banget, karena dia hanya memperlihatkan ke kita bahwa ini patternnya kurang lebih mirip dengan yang terjadi di bulan Mei hingga bulan Juli kemarin. Oke, dimana kita ada mendapati 5 kali low, kemudian kita baru naik ke atas. Di sini juga menurut dia kita ada membuat 5 kali low. Kemudian menurut dia harusnya kita akan ngepump lagi ke atas. Ya, kalau ditanya kemungkinannya pasti selalu ada, tapi menurut saya ini saya tidak terlalu serak, karena ini menurut saya terlalu pure cocok logi gitu ya. Jadi alasannya menurut saya kurang kuat. Dan
Yang kedua, ini dari BTC Fuel juga, cuman yang satunya ini menurut saya ya lebih make sense lah gitu ya. Dimana dia mengatakan bahwa sepertinya altcoin ini masih mempunyai satu lagi leg ke atas nih guys, untuk menyelesaikan bull market kali ini. Sebelum kita benar-benar masuk ke top bull market dan akan kita crash masuk ke bear market berkepanjangan. Menurut dia setupnya ini mirip dengan di tahun 2017. Altcoin are in a very similar setup as in 2017. Kenapa mirip? Karena kalau kalian perhatikan di cycle 2017, ketika kita mendapati rally yang cukup kencang di sini, di pertengahan cycle kita mendapati semacam wedge di sini. Oke, ada semacam wedge. Kemudian dari wedge ini kita breakout menuju ke top bull market 2017 dan masuk ke bear market. Jadi dia mengatakan almost every bubble ends with a rising wedge before the top. Jadi menurut dia kali ini kita juga berada di rising wedge, sama juga dengan di sini kita berada di rising wedge, dan kemungkinan bisa kita mendapati lagi satu lagi leg ke atas, gitu ya. Jadi ya tentunya kalau rising wedge sebenarnya secara teori adalah pattern bearish gitu ya guys. Dan kalau misalnya kita malah breakdown ke bawah di sini, mungkin waktu itu ceritanya bisa berbeda gitu ya, tapi ternyata kita mampu hold dan kita breakout ke atas. Dan kalau kita breakdown dari sini juga ya tentunya itu bukan indikasi baik gitu ya. Kalau misalnya kalian adalah seorang pattern trader, kalau memang kalian melihat ini sebagai rising wedge, kalau ini broke down ya tentunya harusnya ini merupakan opportunity untuk short bukan buy gitu ya, karena secara teori rising wedge itu adalah pattern bearish. Tapi ini adalah perspektif dari BTC Fuel. Karena kalau saya pribadi lebih lihatnya ke running flat ya, bukan ke rising wedge, tapi dia menurut dia adalah rising wedge. Ya terserah gitu ya, perspektif masing-masing bisa jadi berbeda. Selama dia mempunyai planning yang jelas, fine-fine saja gitu ya. Kemudian, dan yang ini menurut saya yang paling penting datanya ya untuk hari ini dari Plan C. Dia mengatakan ini adalah keempat kalinya dalam sejarah Bitcoin di mana kita melihat hal semacam ini terjadi. Ini adalah perbandingan antara long-term holder supply dibandingkan dengan short-term holder supply. Dan ini juga berkaitan dengan penjelasan saya di video beberapa hari sebelumnya. Soal saya katakan ketika kita melihat fase reakumulasi, yang sebenarnya terjadi adalah kita melihat para short-term holder yang biasanya kebanyakan merupakan newbie, itu bakalan panic selling. Dan yang mengambil barangnya itu siapa? Itu adalah para long term holder atau para pemegang jangka panjang. Jadi reaccumulation adalah event pemindahan tangan dari short term holder ke long term holder. Nah, kalau kalian perhatikan ketika short term holder yang memegang kendali, kalau misalnya kalian melihat ini spike cukup tinggi, berarti artinya pada saat itu yang mendorong harga naik kebanyakan adalah para short term holder. Dan biasanya short term holder itu kebanyakan FOMO gitu ya, dan mereka yang juga paling cepat panic selling. Pengennya FOMO, tapi kalau turun dikit mereka langsung panic selling gitu ya. Dan itu menyebabkan ketika mereka yang memegang kendali biasanya tidak akan bertahan lama. Beberapa kali sebelumnya kalian bisa lihat ketika spike di sini kita kemudian koreksi besar. Di sini juga sama, tidak lama kemudian kita masuk ke bear market. Di sini kita mendapati koreksi. Di sini juga sama, kita mendapati koreksi. Dan sebaliknya, apabila yang kita lihat adalah long term holder yang memegang kendali, biasanya itu adalah pertanda baik gitu. Oke, jika long term holder memegang kendali, maka kita akan melihat garis ini turun di sini. Di sini juga turun. Dan 3 kali sebelumnya ketika hal ini terjadi di mana long term holder yang memegang kendali, beberapa bulan berikutnya kalau kalian perhatikan itu selalu menghasilkan semacam rally. Di sini juga rally. Dan di sini so far kita belum melihat rally tersebut, tetapi secara data historis biasanya yang terjadi berikutnya adalah kita mendapati lagi kenaikan dari Bitcoin. Karena sekarang kita sudah melihat fase reaccumulation terjadi cukup lama, dan biasanya ketika kita udah cross lagi ke atas area 0,6 ini, itu biasanya kita akan melihat pergerakan lagi di Bitcoin gitu ya. Jadi so far dari segi data on-chain masih terlihat cukup oke ya, dimana kita melihat sekarang supply itu rata-rata dipegang oleh para long term holder atau pemegang jangka panjang. Kenapa itu baik? Karena biasanya para pemegang jangka panjang itu ya orang-orangnya nggak panikan gitu. Mereka memang tujuannya untuk investasi dan untuk di hold Bitcoin. Makanya juga kita melihat dari segi illiquid supply atau supply yang tidak lagi aktif itu dari hari ke hari juga selalu mengalami kenaikan.
Karena para long term holder yang masuk membeli, kemudian dikeluarkan dari exchange dan ditaruh di cold wallet. Sedangkan orang-orang yang newbie, yang short term holder, itu udah pada panic selling semua gitu. Dan mereka baru akan membeli lagi kapan? Ya ketika nanti harganya udah naik drastis. Seperti kalau kalian perhatikan di sini, naiknya udah drastis, baru mereka mulai masuk lagi di sini. Ya kan di sini harganya udah naik drastis, mereka short term holder baru masuk lagi di sini. Nah, itu bukan strategi yang baik menurut saya gitu ya. Kalau misalnya kalian juga merasa kalian pernah melakukan kesalahan tersebut, coba kalian evaluasi kembali. Apakah perlu kalian ubah strategi kalian dalam investasi? Karena kalau kalian masuk ke sebuah investasi hanya atas dasar FOMO, apalagi kalau di Bitcoin, ya biasanya tidak akan berakhir baik. Kenapa? Ya karena kripto itu volatil banget. Beda cerita kalau kalian FOMO di misalnya stock market atau di pasar saham, yaitu mungkin masih sedikit termaafkan. Nah, karena kenapa? Karena mungkin pergerakannya walaupun turun itu nggak akan terlalu volatil gitu ya. Tapi kalau misalnya di kripto, kalau misalnya kalian pick waktu yang salah dan kalian masuk hanya atas dasar FOMO, ya kalian bisa jadi dalam 1 minggu kehilangan mungkin 40-50% uang kalian gitu. Jadi kalian harus pikirkan dengan baik planning investasi kalian. Oke, dan yang terakhir menurut saya ini juga cukup exciting ya, menarik gitu. Dimana kita melihat funding rates untuk sekarang udah mulai start kembali ke arah negatif gitu guys. Dan tidak selalu, tapi sering ya, ketika kita melihat funding rates udah mulai start ke arah negatif, tidak lama kemudian kita akan mendapati kenaikan di Bitcoin. Kenapa? Karena apabila funding rates di sini negatif, itu artinya apa? Artinya pada saat itu lebih banyak atau condong para short yang lebih agresif gitu. Oke? Para sellers yang main di futures nih, yang mau short, itu membayar premium untuk dapat melakukan short. Dan mereka cenderung lebih agresif. Oke, dan biasanya apa yang akan dilakukan oleh para exchange kalau misalnya mereka melihat banyak sellers? Simple jawabannya. Mereka akan naikkan sedikit. Supaya apa? Yang sellers kecuci. Kalau tidak, yang rugi siapa? Kalau yang banyak sellers sekarang kemudian harganya turun terus-menerus, sedangkan mereka mainnya future bukan spot ya, future. Yang rugi siapa? Yang rugi tetap bandar, exchange. Menurut kalian apakah bandar mau rugi gitu? Nah ini juga kita bisa lihat beberapa kali sebelumnya. Ini adalah garis funding rates-nya guys. Kalau misalnya kalian melihat ini garisnya ke bawah di sini, ini kan garis nolnya di sini. Ini garis netralnya di tengah di sini. Nah kalau kita melihat funding rates-nya berada di bawah di sini, itu berarti negatif gitu ya. Berarti cenderung para shorter yang agresif. Kalau misalnya kita melihat di atas, berarti para long yang lebih agresif. Kalau di sini kalian perhatikan, ketika long yang agresif, kita cenderung mendapati penurunan. Tapi kalau misalnya kita melihat para shorter yang agresif, kita condong melihat Bitcoin mengalami kenaikan. Dan sekarang kita udah mulai start lagi ya, baru mulai ya, melihat funding rates itu dalam keadaan negatif lagi gitu guys. Jadi ya, bisa jadi ini adalah pertanda baik juga. Oke? So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oh ya, sebelum saya mulai di daily chart, saya pengen sampaikan dan ingatkan lagi untuk kalian yang kemarin merasa sudah mendaftar event kerjasama antara saya dengan Apollo X, di mana kalian bisa mendapatkan reward hingga puluhan juta rupiah dan terbatas untuk 30 orang. Bagi kalian yang sudah merasa mendaftar, saya akan umumkan pemenangnya di kolom description box di bawah. Kemarin sudah ada 10 yang terpilih dan masih ada 2 orang yang belum sempat masuk ke private group atau grup yang khusus saya sediakan untuk event tersebut. Dan sekarang ada tambahan 10 lagi yang terpilih. Jadi semuanya pemenangnya akan saya taruh emailnya itu di kolom description box di bawah. Kalian silakan cek apakah kalian termasuk salah satunya. Kalau misalnya kalian termasuk, kalian cek email kalian. Saya sudah kirimkan link untuk masuk ke grup Telegram khusus untuk event tersebut. Jadi saya tunggu kedatangannya di Telegram grup tersebut. Oke? Untuk kalian yang masih pengen mendaftar masih bisa. Ini yang terpilih baru 20 orang, jadi masih ada slot kurang lebih 10 orang. Dan ya, penjelasannya mungkin ada di Telegram grup. Kalian bisa cek aja di Telegram grup saya.
yang bisa kalian masuk dengan gratis gitu ya. Oke, kita bakalan mulai untuk chartnya Bitcoin gitu ya. Di daily chart kita bisa melihat so far kita sedikit tertahan di area trendline di sini. Oke, yang sebelumnya memang menjadi support area. Nah, sekarang kita mendapati sedikit bounce di sini. Oke, walaupun ya kalau kalian bandingkan candle kemarin closingnya, daily candlenya ya cuma secuil ya. Kalau kalian bandingkan dengan candle bearish hari sebelumnya yang muncul di sini, tidak terlalu signifikan kalau bisa kita lihat. Kita sebenarnya pengen ngelihatnya modelnya seperti ini. Oke, candle bearishnya diikuti oleh bullish engulfing. Nah ini ya saya bisa lebih confidence gitu ya. Di sini juga sama. Kita melihat candle bearishnya tidak terlalu besar, tapi candle bullishnya juga tidak kalah besar, gitu ya. Kalau yang di sini ya kita memang mendapati bounce, tetapi kalau dari segi chart kita memang melihat closing candlenya itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Kita ada mendapatkan bounce sedikit. Cuman kalau kita zoom in misalnya ke 4-hour chart, kita bisa mendapati sekarang adanya indikasi gitu ya. Ini juga potensi kita membentuk semacam double bottom gitu ya. Sini double bottom. Neckline-nya di sekitaran sini. So ini menurut saya bisa menjadi sebuah setup ya bagi saya, mungkin untuk scalping aja. Targetnya tidak terlalu besar tentunya. Ini memang hanya untuk scalping. Kalau kita lihat, kita tarik targetnya, ini persis akan nyampe di area resistance kurang lebih 42.000. Jadi ini ada target utamanya gitu. Nah, kalau misalnya ketika nanti naik nih, kita breakout di sini kemudian retest, nah kita mendapati volumenya mulai meningkat dan pergerakannya impulsif ke atas. Oke, maka mungkin saya hanya akan close bagian di sekitaran sini dan membiarkan sisanya untuk running. Karena bisa jadi kita sudah menemukan local bottom di sini dan kita akan mendapati rally. Ya mungkin kita tidak akan langsung strike ke atas ya. Kita bakalan lihat lagi, pantau kira-kira price action berikutnya menunjukkan ke kita apa gitu. Cuman yang sementara saya bisa lihat adalah kita tertahan di area lower trend line-nya pertama. Kedua juga kita mendapati indikasi adanya double bottom. Walaupun tentunya sekarang belum valid gitu ya, karena kita masih harus breakout dari neckline, retest, baru ini adalah setup bagi saya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah kita kemudian breakdown dan tidak broke out dari neckline di sini, ya tentunya saya nggak bakalan masuk ke trade tersebut gitu ya. Dan saya akan menunggu lagi setup berikutnya untuk muncul. Bagi saya gitu ya, untuk sekarang dari beberapa indikasi yang tadi kita udah lihat, dari segi funding rate juga udah mulai negatif, kemudian dari segi area support and resistance kita juga sekarang lebih dekat ke area support gitu ya. Jadi secara risk and reward juga lebih make sense kalau kita mencari setup untuk buy. Kecuali kalau kita udah breakdown dari kedua trendline di sini. Kalau hal tersebut yang terjadi, maka menurut saya kita akan berpotensi besar untuk menuju ke next level support di sekitaran area 30.000 sampai 29.000. Gitu ya. Dan walaupun gitu ya, kita memang melihat ada beberapa indikasi yang baik tersebut, cuman kita nggak boleh expect terlalu tinggi dulu guys. Nggak usah muluk-muluk gitu maksudnya. Ya kita mungkin bisa expect sedikit retracement ke sekitar 42.000 di sekitaran sini minimal gitu ya. Baru dari sini kita lihat lagi gimana perkembangannya. Apakah para sellers akan kembali masuk ataukah memang sellers sudah kehilangan tenaga. Kita baru bisa lihat lagi nanti secara price action gitu ya. Jadi so far saya rasa tidak banyak juga yang bisa kita lakukan. Kalau saya pribadi ya saya hanya memantau setup di sini, oke. Kalaupun tidak, misalnya nanti kita kembali down dan membentuk misalnya falling wedge di sekitaran sini, ya secara risk and reward ini akan lebih baik lagi menurut saya, gitu ya. Karena kita berpotensi mungkin bisa nyampe ke sekitaran 42.000 di sekitaran sini. Oke. Semakin rendah turunnya, selama kita dikasih setup, mungkin di sini ada falling wedge kah, atau kita turun kemudian membentuk double top lagi, double bottom, atau inverse head and shoulder, atau apapun itu yang menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan sedikit reversal dulu ke atas. Nah, saya akan ambil setup tersebut. Gitu ya. Jadi untuk short term planning saya seperti itu. Tapi kalau untuk long term ya saya tidak terlalu pusing gitu ya. Banyak orang juga yang salah persepsi menganggap saya adalah seorang trader saja. Dan style investasi saya juga seperti trading, salah gitu. Bahwa saya sering sampaikan saya mempunyai dua account, satunya untuk trading, satunya untuk investasi. Kalau investasi, saya sudah sering sampaikan,
teknik yang saya pakai adalah dollar cost averaging, dan saya punya jadwalnya gitu. Kapan saya akan melakukan dollar cost averaging? Setiap sudah masuk ke jadwalnya, mau Bitcoin di harga berapapun, saya akan lakukan dollar cost averaging. Itu adalah hal yang saya terapkan untuk menjaga mental saya agar tidak terlalu panikan gitu menghadapi market yang volatil di cryptocurrency. So, itu aja sih saya rasa yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.